Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran ma ba'd. Itu dinyalakan aja lampunya, enggak apa-apa itu. Gitu. Baik, sekalian kita akan lanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu tentang fadlus siyam, tentang keutamaan puasa. Sudah dibuka semuanya, ketemu babnya. Innas sawma min afdalil ibadati wa ajalit ta'at. Sungguh siam salah satu di antara ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling agung. Ja'at fi fadlihi wa adimi sya'nihi nususun adidah. Telah datang nas-nas, ya beberapa nas, beberapa dalil terkait dengan keutamaannya dan juga keagungan hakikat daripada puasa itu. Ya. Famin fadailis siyam, dan diantara keutamaan siyam itu, keutamaan puasa itu adalah annallaha katabahu ala jam'il umam wa faradahu alaihim, bahwa puasa itu Allah wajibkan kepada semua umat dan Allah fardukan kepada mereka semuanya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini artinya bahwa sebenarnya puasa itu kebutuhan semua manusia. Ya, jadi saum, ya, berlapar dahaga di waktu tertentu itu merupakan kebutuhan semua manusia. Karena itu kemudian syariat ini berlaku umum bagi semua umat, meskipun caranya berbeda-beda. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan bahwa itu juga dibutuhkan oleh makhluk-makhluk selain manusia, ya, termasuk hewan, ya, termasuk hewan. Kalau dari sisi medis disebutkan bahwasanya spare part, ya, jadi spare part, apa spare part? Suku cadang, bukan spare partnya, apa namanya? Semua peralatan dalam tubuh kita ini, bahasa bengkelnya namanya onderdil. Kalian tahu onderdil? Ya. Jadi onderdil tubuh itu, ya, apalagi pencernaan itu membutuhkan pengkondisian tertentu. Ya. Jadi pencernaan itu kalau dipakai terus, ya, seperti motor yang tidak pernah berhenti. Jadi pakai terus bagaimana? Ya panas. Maka nanti onderdilnya akan cepat aus. Ya. Kan pasti aus.
Jadi sesuatu pasti aus. Alat-alat itu kalau tidak dipakai juga tidak bermanfaat, bahkan juga rusak kalau tidak dipakai. Motor itu kalau tidak dipakai pun juga rusak. Karena apa? Karena nanti misalnya dianggurkan setiap sekian lama pasti oli itu akan turun, dan oli itu kalau tidak dipakai nanti kemudian kadar airnya itu nanti akan terpisah dengan minyaknya itu, dan itu nanti akan ketika dipakai pasti nanti akan merusak, jadi bisa menimbulkan karat. Padahal seharusnya pelumas itu bisa menghindarkan dari karat, tapi karena tidak dipakai jadi tidak muter, jadi pelumas itu tidak muter, tidak diputar oleh alatnya, maka itu pun juga rusak. Tubuh kalau tidak dipakai bagaimana? Ya rusak juga. Aus dipakai bagaimana? Ya rusak juga. Nah, buktinya ya kalau sudah seusia saya seperti ini ya harus maklum kalau ada sebagainya yang sudah berkurang. Ya itu harus maklum. Nah, jadi karena itu siapakah yang bagus tubuhnya itu kalau dia dimanfaatkan secara proporsional. Secara proporsional itu akan baik. Apalagi proporsional itu dalam dimaksimalkan untuk berbuat atau dipakai sesuai dengan peruntukannya. Untuk apa peruntukannya? Untuk berbuat taat kepada Allah. Sesuai dengan yang memberi tubuh itu. Nah, itu beda nanti urusannya. Nah, jadi kalau kita pakai tapi tidak sesuai dengan peruntukan yang Allah tentukan, itu akan berbeda karena menyangkut kerelaan, menyangkut keridhaan daripada sang pemberi. Tapi kalau kemudian kita pakai tubuh itu sesuai dengan keridhaan sang pemberi, maka akan berbeda. Itu nanti tidak hanya berpengaruh kepada fisiknya, tapi juga berpengaruh kepada jiwanya, kepada ruhnya. Ya, saya ambil contoh misalnya nanti malaikat itu akan memerintahkan kepada ruh itu berbeda-beda. Kalau ruh orang beriman, nah ini lihat bahasanya. Jadi kata malaikat Israel kepada ruh yang beriman, ukhruji ya nafsut thayyibah fil jasadit thayyib. Ya, jadi keluarlah wahai jiwa yang baik, yang kanat fi jasadit thayyib, yang dia berada di tubuh yang juga baik. Sebaliknya, ukhruji ya nafsul khabithah ya kanat fil jasadil khabith. Keluarlah wahai jiwa yang tercela, jiwa yang kotor, yang dia tinggal di tubuh yang juga kotor. Ya, jadi puasa ini adalah merupakan salah satu pengkondisian agar jiwa kita itu betul-betul menempati wadah yang sesuai, wadah yang baik. Nanti kalau terjadi pertentangan antara isi dan wadah, nanti akan menimbulkan gejala-gejala tertentu seperti sedih, seperti gundah, trauma, dan lain sebagainya. Ketika antara jiwa itu dan tempatnya itu saling bertentangan. Apa contohnya? Contohnya begini, ingin sekali cepat khatam itu setoran. Itu kan keinginan jiwa. Sekarang bagaimana tubuhnya? Tubuhnya tidak bisa diajak kerjasama. Ya, baru menghafal ngantuk. Ya, baru duduk punggung sakit. Telinga pun juga demikian. Tidak bisa diajak kerjasama, baru menghafal. Teman tertawa di sana, penasaran, pingin itu ada. Itu kenapa kok ketawa-ketawa, doh kan? Itu. Kenapa? Karena jasadnya tidak mendukung keinginan jiwanya.
Tapi kalau jasad itu menunggu tunduk atau mengikuti keinginan jiwa yang baik loh, asal jiwa yang baik, maka bagaimana? Wow, bisa dilewati semuanya itu. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, ya, bahwa jasad itu punya fitrah, punya daya tahan tertentu. Guys, apa kemarin contohnya? Kalau kita itu tidak tidur sekian lama, pasti apa? Ngantuk, kan gitu. Atau misalnya kalau kita ini ukurannya, saya itu tidur Ustadz jam 6 jam setiap hari, 4 jam malam, 2 jam siang. Kalau kurang dari itu bagaimana? Pusing, meriang, terus apa lagi? Gemeteran. Wah, itu kan. Itu apa? Itu karena apa? Karena dibuat kondisi seperti itu. Akhirnya persepsi pun juga seperti itu. Persepsi apa? Jiwa kita pun juga seperti itu. Itu semakin lemah. Tetapi kalau jiwa itu sudah terkondisi, ruh itu sudah baik. Apalagi kalau ruh itu garis edarnya itu di sekitar Allah, di arsy Allah, itu kata Ibnu Qayyim. Jadi ruh yang baik itu ketika dia misalnya terpisah dari raganya, maka dia akan ada di sekitar arsy, di sekitar malaikat. Nah, itu. Makanya meskipun tidurnya tidak banyak, gampang bangun. Ya, gampang bangun. Nah, itu. Tidur 2 jam. Itu apa bisa bangun ya? Karena kan akhirnya kita mau tidur jam sekian itu jadi ragu. Akhirnya kan selalu bertentangan. Ini tugas banyak, gitu, sementara harus selesai jam sekian. Ini kalau saya harus kerjakan ini harus selesai sekian jam. Ya, sementara nanti kalau saya sekian jam itu saya besok tidak bisa sekolah, misalnya, tidak bisa sekolah. Itu namanya jadi kita galau antara apa? Antara kemampuan fisik dan keinginan jiwa. Itu ketika tidak bisa terkomunikasikan dengan baik. Padahal kalau jiwa itu meyakini bahwasanya tubuh punya fitrah, tapi di atas fitrah ada apa kemarin? Ada apa? Ada kuasa Allah. Nah, yang berjalan adalah keyakinannya. Maka meskipun tidurnya tidak banyak, ya tidak masalah. Tidak masalah. Meskipun fisiknya mungkin banyak pekerja pun juga tidak masalah. Ya. Sudah apa? Kenapa? Karena dia sudah pada level keyakinan yang menidurkan saya Allah, yang membangunkan juga Allah. Sementara jiwanya itu ingin bahwasanya melaksanakan apa yang Allah sukai. Nah, dan itu kalau terus-menerus seperti itu bagaimana? Ya, nanti akan biasa saja. Tidur jam 1, jam 2, bangun tetap sebelum subuh. Tapi kalau keyakinan kita sudah terpatok kepada jam, kalau saya tidur jam 2 berarti bangunnya jam berapa? Kalau tidurnya 4 jam, pasti bangun jam 6. Ya, kenapa? Karena sudah terpatok oleh apa? Oleh persepsi. Makanya sapaan malaikat itu apa tadi? Ya nafsul thayyibah kanat fil jasadit thayyib. Wahai ukhruji ya nafsul thayyibah fil jasadit thayyib. Keluarlah wahai jiwa yang baik yang tinggal di tubuh yang baik. Nah, jadi anak sekalian, Ramadan itu, puasa itu sama dengan menyiapkan tubuh agar menjadi apa? Tempat bagi ruh yang baik tadi. Lalu bagaimana? Harus ada persepsi awal dari pikiran kita, keyakinan kita kepada saum. Ya, kepada saum. Pertama, puasa itu pasti baik. 1, melangsingkan tubuh. Loh, kok nomor 1? Ya, jadi apa? Itu jangan nomor 1 ya, nomor terakhir itu. Ya, nomor terakhir. Apa nomor 1? Pertama, itu kewajiban yang Allah fardukan kepada semua manusia. Pasti itu baik. Nah, itu keyakinannya dulu. Pasti itu bermanfaat.
Cuma saya belum tahu manfaatnya. Tapi sudah dimulai dari sebuah keyakinan kepada Allah bahwa yang datang dari Allah pasti baik. Jadi berasal dari husnudzon kepada Allah. Dan apa yang kita dapatkan bergantung dari prasangka kita kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku bergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau prasangka kita kepada Allah baik, maksud prasangka kita kepada Allah terkait dengan apa yang syariatkan itulah baik, maka akan sesuai dengan apa? Sesuai dengan prasangka kita. Jadi ketika Allah kembali lagi kepada kaidah bahwa kalau Allah wajibkan itu kepada semua umat, berarti umat membutuhkannya. Karena Allah tidak akan memberikan kecuali yang baik bagi umat, bagi manusia. Termasuk Allah memberikan syariat puasa itu pasti dibutuhkan oleh tubuh. Ya, makanya kalau ingin mengubah kepribadian kita, diantaranya dengan puasa. Ya, apa kemarin contohnya ayam itu kalau mengerami puasa apa tidak? Loh, kalian pernah tahu enggak? Wah, sayang sekali. Yang saya tahu itu Ustaz, telurnya sama dagingnya. Ya. Dagingnya dimakan, telurnya diceplok. Bagaimana ngerem menjadi ayam saya enggak tahu. Ayam itu kalau ini yang pakai ayam-ayam yang memang dia bukan ayam yang dikerami oleh lampu. Tahu kan ayam dikerami oleh lampu? Nah, iya tahu. Jadi ayam-ayam itu kan yang rami ayam-ayam yang kita sering makan itu adalah dirami oleh lampu, dikasih sinar tertentu, itu nanti akan mentas sendiri. Tapi kalau yang ayam kampung itu masih dirami oleh induknya. Berapa lama? 21 hari. Di situ saja, diam di situ. Kalau ada yang ganggu marah itu betinanya itu marah. Mengapa? Oh, ini apa? Ini mati hidup ini, ya, mati hidup. Nanti akan selamat apa tidak? Anaknya akan lahir, akan menetas itu. Ditunggui selama 21 hari itu. Puasa dia. Kasih makan, enggak mau dia. Kecuali pas istirahat. Nah, di tengah ngeram itu dia istirahat sehari, istirahat misalnya keluar, ya. Nah, dia makan. Setelah itu ngeramil lagi sekian lama enggak makan dia. Ya, enggak makan. Nah. Yang paling enggak kuat puasa itu gajah. Loh iya. Gajah itu kalau enggak salah 6 hari kuat puasa. Yang paling lama itu ular. Ular tertentu itu bisa puasa sampai 6 bulan. Ya, kan Ustadz tuh kok tahu aja, ya baca loh. baca. Ya. Ya, jadi ular tuh bisa buat puasa sampai 6 bulan. Untuk apa? Untuk mengkilapkan lagi kulitnya. Yang namanya apa? Melungsungi itu kalau kata orang Jawa. Ya, itu butuh waktu ada sebagian ular itu yang sampai 6 bulan. Enggak, jauh diem aja. Enggak makan. Karena lagi bagaimana gagal dia. Nah, apa lagi kemarin? Ulat, ya. Ulat kalau ingin berubah bentuk dan juga berkembang biak, bagaimana? Dia harus berubah dulu. Ya, jadi kupu-kupu itu enggak lahir dari kupu-kupu itu. Misalnya kupu-kupu bertelur, lalu lahir apa? Lahir mentas anak yang kemudian ada sayapnya. Kan enggak begitu. Itu enggak begitu. Harus apa? Harus ulat dulu bentuknya, baru nanti berkepompong, baru nanti menjadi kupu-kupu. Itu pesannya apa? Bahwasanya puasa itu dibutuhkan oleh makhluk itu untuk mengubah dirinya. Kalau ular agar awet muda, nah, gitu kan? Nah, kalau kupu-kupu agar lebih cantik. Nah, iya, cara makannya pun nanti berbeda. Kalau ayam agar bisa menentaskan anaknya. Kalau manusia,
Loh, kalau manusia agar bertakwa. Ya gitu kan. Jadi kalau manusia berpuasa untuk apa kemarin? Untuk installing takwa di dalam diri kita. Dan itu dibutuhkan karena takwa itu dibutuhkan oleh semua manusia. Jadi takwa itu dibutuhkan oleh semua manusia karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ayo kita jadikan takwa itu sebagai kebutuhan agar ada keseriusan untuk mengejarnya, ada kesungguhan untuk meraihnya. Ya. Kalau takwa tidak penting, saya yakin tidak akan dikejar. Teko alhamdulillah tidak teko ya rapopo. Nah, itu prinsipnya. Tapi kalau dibutuhkan, maka itu nanti dijadikan sebagai standar keberhasilan kita menjalani hidup ini. Kenapa? Karena itu adalah kriteria kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa, maka dia semakin tinggi. Ya, di sisi Allah. Surga uiddat lil muttaqin. Ya tak? Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Maka sama dengan kalau puasa itu adalah untuk mencapai takwa, berarti dengan puasa itu kita berharap untuk disediakan surga oleh Allah, dan itu sudah dengan dibukanya pintu-pintu surga. Tuftahu fihi abwabul jannah. Sebaliknya ditutup pintu neraka. Maka bagi orang yang saum itu, bagi orang yang siam itu, Allah menyediakan itu, terbuka lebar 8 pintu, tidak ditutup, mau masuk dari yang mana. Memang ada namanya babur, jadi babur royan, jadi pintu ar-royan yang merupakan pintu bagi orang yang berpuasa. Nah. Baik, walaula annahu ibadatun azimatun, sekiranya bahwa dia bukan ibadah yang azimah, bukan ibadah yang agung, la ghina lil khalqi an ta'budi biha lillah wa amma yatarattabu 'alaiha min thawabi ma faradahullahu 'ala jamil umam. Ya. Jadi kalau itu bukan ibadah yang agung, maka hamba itu tidak butuh untuk beribadah kepada Allah dengan puasa itu. Ya. Dan hasil apa yang nanti akan didapatkan oleh orang yang beribadah dengan ibadah yang agung itu berupa pahala dari apa yang difardukan oleh Allah ya kepada semua umat. Wal ghayatil marjuwah minas siyam tahaqqaqa wal ghayatil marjuwah minas siyam ya tuhaqqiqut taqwa allati amarallahu wa wassa biha jami'al umam. Dan capaian akhir yang diharapkan dari puasa adalah terwujudnya takwa yang diperintahkan oleh Allah dan diwasiatkan oleh Allah kepada semua umat. Ini menunjukkan keagungan daripada siam. Sehingga Allah berfirman, qala ta'ala wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ini pada paragraf ini Allah menunjukkan tentang keutamaan kebutuhan umat itu kepada takwa, dan diantara jalan terbesarnya adalah siam, adalah berpuasa. Ya. Wa min fadailis shaum anna thawabahu la yataqayyadu bi adatin muayyan bal yu'tas shaimu ajrahu ya. Bal yu'tas shaima ajruhu bi ghairi hisab. Ya, bahwa di antara keutamaan puasa adalah anna thawabahu la yataqayyadu bi adatin muayyan, tidak
terbatas dengan jumlah tertentu. Bahkan orang yang berpuasa itu diberi pahala ya bighairi hisab, tanpa terhitung. Ada yang mengatakan karena sabarnya, ya, karena apa? Karena sabar, ya. Loh, kok bisa sabar? Karena di antara akar atau di antara landasan puasa itu adalah sabar. Dan Allah berfirman terkait dengan orang yang sabar itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang sabar itu dengan apa? Dengan tanpa hitungan. Ya, tidak diangkakan oleh Allah. Nah, itu ada sebagian yang mengaitkan siam itu dengan apa? Dengan ayat itu. Karena di antara dasar daripada puasa yang tidak bisa tidak itu adalah sabar. Nah. Akhraja Syaikhan fi sahihaihima. Jadi Asy-Syaikhan, siapa itu Asy-Syaikhan? Ayo, siapa itu? Akhraja Syaikhan, siapa itu Asy-Syaikhan? Hah? Ayo, bagaimana supaya tahu siapa Syaikhan itu, bagaimana supaya tahu? Lihat kitabnya fi sahihaihima. Berarti siapa itu? Asy-Syaikhan. Wah, ini salah satu di antara istilah hadis, ilmu hadis. Kalau disebutkan asy-Syaikhan berarti Bukhari Muslim. Apalagi asy-Syaikhan fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahih mereka. Itu pasti Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini berarti hadis suci ya, suci. Kullu amali bani adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam adalah miliknya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dia milikku dan apa? Dan aku nanti yang akan membalasnya. Para ulama ini menyebutkan bahwa coba lihat, Allah tidak mewakilkan balasan puasa itu pada yang lain, tapi Allah membalas sendiri. Ya, Allah membalas sendiri. Gini loh, lagi apa? Bagi hadiah. Kok hadiah? Yes, bagi hadiah ya, bagi hadiah. Juara yang sudah menyelesaikan 30 juz misalnya. Lalu kemudian yang ngasih yang memberikan yang wisuda itulah menteri. Atau menteri. Ya, wis dianggap aja menteri gitu ya. Lalu kemudian ada lagi. Itu apa? Itu adalah penghafal terbaik. Lalu kemudian yang kedua, yang membagikan bukan menteri, tapi siapa? Tapi staf ahli menteri. Nah, staf ahli menteri. Nanti yang ketiga lagi, bukan staf ahli menteri, tapi apa? Di bawahnya lagi dirjen. Direktorat Jenderal. Terus begitu. Nah, berarti ada kelompok orang yang mendapat apa? Dibalas hadiahnya itu oleh yang paling tertinggi pangkatnya. Nanti ketika sudah berendah diwakilkan pada yang lain. Lah ini enggak. Puasa ini apa? Puasa itu tidak diwakilkan kepada malaikat dan yang lain-lain. Karena Allah berfirman, wa ana ajzi bih. Ghairu muwakkil illa ghairi. Allah tidak mewakilkannya, tidak menyerahkannya kepada pihak lain. Sama-sama dikasih pahala. Pahala yang diberikan lewat perantaraan malaikat. Ya,
entah malaikat Jibril, Mikail atau yang lain, dengan yang Allah sendiri memberikannya. Kira-kira berharga yang mana? Berharga yang mana? Ketika Allah sendiri itu mau menyerahkannya. Nah, maksud saya, coba rasakan keutamaan puasa dari sisi itu. Ini Allah sendiri yang balas. Karena Allah sendiri yang balas, bagaimana? Allah sendiri yang juga mengawasi. Wah, ini memang so'imin, gitu. Innal muslimina wal muslimat. So'im itu di level berapa ya? Innal muslimina wal muslimat. Terus wal mu'minina wal mu'minat. Terus wal qanitina wal qanitina wal qanitat. Terus as-sadiqina was-sadiqat. Lalu as-sabin was-sabir. Lalu was-sa'imina was-sa'imat. Level berapa berarti? Level berapa? 5 ya. Gridnya naik terus. Ya. As-sa'imina was-sa'imat. Ya. Jadi rasakan fadilah puasa itu pada sisi ketika Allah sendiri membalasnya, itu berarti istimewa. Itu istimewa. Lalu itu yang pertama. Kedua, wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa adalah perisai. Ya, makanya yang muda-muda, yang belum menikah, nah itu oleh Nabi disarankan untuk banyak puasa. Ya. Untuk banyak puasa. Ya. Karena puasa menjadi benteng dari hawa nafsu. Jadi tidak ada jadi syariat pentingnya saat puasa itu adalah membentengi dari hawa nafsu. Apa kemarin? Karena ketika orang berpuasa, maka ini secara biologis peredaran darahnya akan tidak seperti ketika dia makan. Sementara peredaran darah itu adalah jalur daripada aktivitas setan. Ya. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sungguh setan itu mengalir, berkeliaran dalam diri manusia itu sepanjang peredaran darahnya. Peredaran darah kalian sepanjang apa? Sepanjang tubuh, mulai dari yang gede, gitu, aorta, vena, sampai yang kecil-kecil. Sampai yang kecil. Ya, itu semua mengandung peredaran darah. Dan itu kalau puasa maka tidak akan berkurang itu. Nah, itu nanti akan mengurangi setan terlibat di situ. Apalagi kalau misalnya sudah tidak puasa, makanannya tidak halal pula, itu sudah. Ya, lebih-lebih lagi. Ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Apabila salah seorang di antara kalian pada hari ketika dia berpuasa, fala yarfus. Apa itu yarfus? Pokoknya yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya syahwat, dalam hal ini porno. Bil qaul, ya, dengan ucapan, atau bin nadar, ya, bin nadar, dengan apa? Dengan mata, atau bil udhun, bisa dengan pendengaran. Kalau hari ini ditambah dengan apa? Ayo, ditambah dengan apa? Dengan tangan nulis. Apa bedanya? Ya, tangan nulis hal-hal yang berbau porno tadi itu. Apa itu porno? Ya, yang terkait dengan laki-laki perempuan.
Jadi porno sekarang bukan hanya mulut, punya telinga, punya mata, tapi juga tangan. Belum lagi nanti kaki juga ikut. Nah, itu ya. Yarfus. Ya. Wala yashab, dan tidak ya yashab ini berteriak. Hanya berteriak. Ya oleh banyak sebab. Intinya adalah bahwa orang berpuasa itu diminta sabar dan menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Makanya berikutnya fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Apabila ada seorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka apa? Katakan aku adalah orang yang sedang berpuasa. Gitu ya, aku orang yang sedang berpuasa. Baik. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimin khaluf ya. Jadi dan demi demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khalufu famis shaimi, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misk. Lebih harum di sisi Allah daripada kesturi. Ingat di mana nih? Ini di sisi Allah. Bukan sekarang loh ya. Nah, bukan sekarang. Tapi kan bisa misalnya saya pakai parfum mulut semprot. Nah, itu nanti secara fikih masalah. Ya, bisa termasuk batal. Nah, menggunakan sekarang sikat gigi dengan pasta gigi berasa. Itu juga bisa membatalkan, bisa membawa kepada syak dan membatalkan. Ya dari itu. Yang boleh apa? Yang boleh siwak. Bukan siwak F tapi siwak. Ya, maka silakan nanti minta kirim, dikirimi siwak. Saya ingin tahu kalian pakai siwak kayak apa. Pakai yang kayu siwak itu. Nah, ya. Ya, yang enggak bisa ngamalkan ya gimana Ustaz? Pakai dikesak. Nah, enggak biasa, harus biasa. Harus biasa itu. Biasakan diri supaya tidak salah persepsi dengan itu. Dengan siwak itu. Itu boleh. Nah, jadi karena gitu apa pesannya di sini? Kalau puasa jangan banyak ngomong. Itu maksudnya. Jadi kalau puasa jangan banyak ngomong. Mengapa? Ya tadi itu sudah TST, tahu sama tahu bagaimana mulut orang berpuasa itu, maka jangan banyak ngomong. Ya, gitu ya. Lu kan nanti harum itu nanti di surga ketika ketemu dengan Allah. Kalau sekarang bagaimana? Ya enggak. Ya tidak berlaku atau belum berlaku itu. Jadi kalau ingin mengurangi itu pakai siwak, ya. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan yang dia pasti akan gembira dengannya. Apa itu? Idza aftara fariha. Ya, dalam lafaz lain idza aftara fariha bi fitrihi. Ya, jika dia berbuka dia akan gembira. Satu. Kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Kalau dia berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dia akan gembira dengan puasanya. Ya, kapan saatnya itu? Sekarang ketika dia gembira dengan berbuka, pastilah. Pasti gembira dengan buka. Tidak ada makanan yang lebih enak daripada makanan buka. Ya, jadi kalau ingin menjadi maghrib yang paling nyaman, bagaimana caranya? Berpuasalah. Nanti maghrib pasti akan menjadi adzan yang paling ditunggu. Suaranya Pak Man ditunggu. Kenapa? Karena setelah itu berbuka. Coba misalnya tidak puasa, Pak Man itu buru-buru adzan. Makanya begitu. Tapi kalau berpuasa bagaimana? Ditunggu suaranya Pak Man. Jadi apa? Jadi itu uniknya. Nah, jadi orang berpuasa itu selalu ada yang ditunggu. Nah, itu ketika merit dan dia itu gembira dan itu tidak bisa ditukar dengan yang lain.
nanti boleh. Yang nanti berhalangan ketika pas Ramadan itu, ya toh, ikut bareng-bareng buka. Bagaimana rasanya? Tidak bisa sama. Karena itu adalah spesial pemberian Allah kepada orang berpuasa untuk digembirakan dengan berbuka. Tidak bisa diganti. Walaupun yang tidak puasa tadi bawa makanan paling enak, bisa. Yang puasa cuma dengan tahu berontak saja, atau dengan air, pasti akan berbeda. Lebih enak yang itu. Lebih enak karena itu khusus pemberian Allah kepada orang yang berpuasa. Nah, berikutnya gembira dengan Allah, gembira ketika berjumpa dengan Allah dengan puasanya itu. Di antaranya adalah nanti masuk surga Ar-Rayyan. Ada yang mengatakan dia sudah gembira ketika nazak. Jadi gembira itu ketika sudah nazak. Karena kalau orang itu berpuasa berarti dia adalah seorang muslim yang baik, ya, maka pasti ketika dia datang sakaratul mautnya, dia dalam keadaan yang juga baik disambut oleh malaikat. Ya, baik. Ya. Jadi itu anak sekalian, di antara fadlul siyam, puasa Ramadan, fadlul siyam ya. Ini puasa apapun ya, baik itu puasa Ramadan atau yang lain. Baik, demikian untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berusaha untuk terus menyiapkan diri dengan saum. Ini masih ada yang puasa Sya'ban. Sebenarnya kalau yang hampir full sebulan itu cuma Nabi. Kalau bukan Nabi bagaimana? Ya itu sampai pertengahan bulan. Nah terus, kecuali yang sudah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, Senin Kemis atau puasa Daud, maka silakan diteruskan. Nah, yang Senin Kemis bagaimana? Tidak apa-apa, teruskan aja. Sekarang jadi apa? Kemis. Oh, berarti ya dianggap aja puasa Senin Kemis. Ya, itu ya. Loh, nanti kan puasanya kan sekitar Selasa atau Rabu. Gitu? Selasa atau Rabu. Berarti Senin masih belum puasa? Boleh, tidak apa-apa. Masih boleh. Ya. Jadi kalau mau, melanjutkan. Baik, sekira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.